Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nah, sore ini mumpung lagi santai, saya tadi nge-tweet. Oke, baik, ada pertanyaan terkait kesehatan. Tanyakan via reply dari tweet yang ini. Ini mumpung lagi agak sempat aja. Tapi terus pertanyaannya agak banyak, jadi saya pikir oke lah saya mau bikin video aja singkat. Ini pertanyaannya agak-agak mirip cara trivia, tapi semoga menjawab. Oke, pertanyaan dari Mas Billy. Sore dok, mau tanya, hitungan 2000 langkah per hari, apakah cukup atau tidak untuk berat badan di atas 70 kg? Mas Billy, jadi kalau yang dianjurkan sebenarnya adalah aktivitas sedang sebanyak 150 menit setiap minggunya. Jadi bukan hitungan langkah per hari. Kalau 150 menit itu dikonversi ke hitungan langkah, maka kira-kira batasnya sekitar 7.000 sampai 8.000 langkah setiap hari. Jadi 2.000 mungkin masih kurang. Tapi ini tidak cuma sekedar langkah aja, karena ada orang-orang tertentu itu beraktivitas yang punya aktivitas tuh beda-beda. Ada yang lari, ada yang kendaraan dan seterusnya. Ada juga yang latihan angkat beban, dan itu juga berarti ini semua harus dihitung. Nah, kalau cuma 2000 yang dimasukkan tentu belum cukup. Dari Mas Safrudin, tolong diulas kesehatan jiwa. Oh, ini sensitif Mas Safrudin. Dari Mbak Jane, oh ya dok, tadi saya mau bertanya di Zoom, cuman karena keterbatasan waktu tidak jadi. Apa benar dok, saat dokter sedang menjalani PPDS, surat izin praktek dokter umumnya dicabut? Jadi ini yang saya alami ya. Waktu PPDS itu kami tidak sempat untuk melakukan praktek umum. Jadi diminta lebih fokus ke PPDS-nya. Tapi masih ada beberapa orang teman memang sempat untuk berpraktek. Jadi surat izinnya itu tidak dicabut. Cuma harus berhitung kemampuan, ini saya masih sanggup atau enggak. Jangan sampai nanti terlalu memaksakan diri. Jadi hitung-hitung kemampuan sendiri. Kalau izin SIP-nya setahu saya tidak dicabut. Terus dari akun yang apanya itu pakai gambar poceng ya. Bagaimana cara detox pencernaan untuk yang suka makan fast food dok? Berhenti makan fast food. Udah. Nah, karena detoksifikasi itu proses yang berjalan dari waktu ke waktu di badan kita. Cuma ya kalau mau detox, hentikan atau kurangi racun yang masuk. Nah, terus ada dari akun Keiba. Sore dok, saudara periksa ke dokter. Setelah dicek ternyata ada kista di rahim. Disarankan operasi. 2 hari menjelang operasi periksa ternyata kista kayak terbelah bercabang. Dokter menyarankan untuk biopsi. Apakah biopsi itu perlu ya dok? Kalau saya sih, saya juga menyarankan untuk biopsi. Karena kista mungkin juga ada faktor yang lain yang harus dievaluasi. Maka biopsi adalah standar baku untuk tahu ini sebenarnya tersusun dari sel-sel apa. Terus ada dari akun Potre, dok aman nggak kalau makan buah pisang tiap hari? Bingung saya, beberapa artikel mengatakan jangan makan tiap hari, tapi ada juga yang mengatakan aman. Kalau saya sih hampir setiap hari makan pisang. Insya Allah aman, asal tidak berlebihan. Dan lebih bervariasi sih sebenarnya yang kita cari. Terus dari Mbah Buyut, dokter, Mbah udah daftar pendakian Semeru tanggal 9 November besok bersama cucu yang umur 10 tahun paling kecil. Sekalian merenung di sana. Apa suplemen terbaiknya? Wah, kalau para pendaki tentu sudah tahu Mbah. Biasanya sudah punya resep sendiri. Mungkin saran saya sih sediakan gula aren atau gula merah atau gula jawa gitu ya. Atau mungkin buah-buahan seperti pisang atau kurma. Sambil ya seperti biasa. Mungkin lagi-lagi saran saya vitamin, multivitamin yang ada vitamin D-nya, vitamin A, vitamin B, karena itu akan membantu metabolisme energi. Nah, dari Bu Sri Mulyati, kalau anak pernah hepatitis bisa sembuh total. Kalau dia hepatitis A
insya Allah 99% sembuh total. Makanan yang sehat apa saja? Buah, sayur, madu yang dicuci bersih, disajikan dengan higienis. Nafsu makannya kurang bagus. Wah, kalau saya sarankan tambahkan madu. Gitu ya. Dan tentu sih mungkin perlu dibujuk sedikit, mungkin dengan bujukan dari temennya atau saudaranya, atau diajak makan rame-rame. Biasanya anak-anak tuh lebih termotivasi. Dari Mas Subhan, kalau kesehatan dompet, apa saja dok yang perlu diperhatikan? Kesehatan dompet adalah kurangi pengeluaran berlebihan, tambahkan pendapatan yang halal, tambahin sedekah biar dilipat gandakan. Mungkin itu saran saya untuk kesehatan dompet, Mas Subhan. Dari Kim, obat atau terapi untuk eksfoliatif keilitis apakah ada dok? Saya nggak ngasih terapi atau obat yang nyebut merek di medsos, jarang. Mesti periksa dulu apa betul kasusnya eksfoliatif keilitis dan seterusnya. Dari Mr. Joe, sore dok, anaknya sejak lahir didiagnosa dokter menderita kelainan usus sehingga susah BAB. Kalau BAB sekarang harus pakai selang, suntik cairan biar feses keluar. Dokter saran operasi tapi kita nggak tega. Lagi-lagi saran saya ikut kata dokter, komunikasikan opsi-opsi terapi yang tersedia untuk anaknya karena dokternya udah meriksa dan lebih tahu kondisinya. Mbak Sarah, sakit badan sebelah kiri dari kepala, pundak sampai kaki. Sakit apa dok? Kok kiri semua ya? Mbak Sarah habis aktivitas apa? Mungkin ini karena dompet, entahlah. Tapi juga harus dievaluasi barangkali tekanan darah, juga kolesterolnya gimana, asam uratnya kayak apa, terus habis makan apa. Tapi terutama sih habis aktivitas apa ya, karena ini lebih ke kiri. Semoga sih nggak ada kayak kelemahan gitu ya. Karena kalau kelemahan ada di satu sisi, maka saran saya pergilah ke dokter neurologi. Kalau berenang gimana dokter pas corona tapi di sini gak gawat ya? Kalau berenang, pertama airnya tentu harus sirkulasinya bagus, kemudian jangan padat, kemudian ya enaknya sih di laut ya, cuma persoalannya kayaknya pantai dan laut itu sebagian besar lagi ditutup. Nah terus dok, kalau tiap hari ngopi bahaya buat kesehatan gak sih? Kalau kopinya kopi murni, insya Allah gak bahaya. Tapi perhatikan tekanan darah, perhatikan lambungnya, itu semua hal-hal yang harus kita perhatikan. Persoalan untuk kopi adalah kadang-kadang, ya termasuk saya sih, kadang-kadang tuh konsumsi kopi dengan yang gulanya cukup banyak, terus ada creamer dan lain-lain, jadi aset kopinya udah berkurang. Kadang kalau kita perhatikan, kopinya tinggal sekian persen dari satu kemasan itu. Dari Pak Hadat, dok, kalau kaki kemasukan duri bisa ke dokter umum atau harus ke dokter spesialis atau gimana dok? Kalau saya sih ke dokter umum dulu. Nah asal dokter umumnya itu punya alatnya, maka insya Allah sih kemasukan duri bisa diterapi oleh dokter tersebut. Kecuali nanti kalau menurut penilaian beliau ternyata ini perlu intervensi yang lebih spesialistik, akan dirujuk. Iya nih, kakak baca replaynya. Ya, dari Misterius. Dari Mas Yugi, kalau keuangan yang nggak sehat bagaimana ya dok? Keuangannya diobati mas, diobati. Aulia Fausia, dok, bedanya ibu sama bapak beda kromosom. Ibu kromosomnya XX, bapak XY. Mau nanya dok, cara menghilangkan dahak di tenggorokan gimana caranya? Sebenarnya dahak itu nanti ada mekanisme yang alami ya, yang memang secara naturalnya itu natural yang benar ya, bukan natural yang bego. Yang memang diatur, sudah Allah itu ciptakan supaya kita itu bisa menyingkirkan dahak ya. Cuma kadang-kadang memang dia menjadi kental gitu ya, karena mungkin ada peradangan atau bagaimana. Kalau saya sih tambahkan minum air putih, mungkin perlu bantuan air hangat, tambahkan sayur dan buah-buahan. Kalau masih bandel juga ketemu dokter. Pak dokter, jam berapa yang paling ideal untuk tidur supaya bisa olahraga pagi?
Saya pedagang dan dagang dari jam 9 sampai jam 10 malam. Mas Leonardo, kalau sudah pulang jam 10 itu tidurlah. Bangun subuh. Olahraga pagi. Tidur sebisanya dalam kondisi yang gelap. Itu akan lebih bagus untuk circadian rhythm. Lebih segar bangunnya. Dari akun Ghost, dok, konsumsi bawang putih mentah 2-3 hari sekali bagus nggak? Ada efek samping nggak? Soalnya kalau badan lagi agak drop, selain minum madu dan juga makan bawang putih pagi lumayan enak badannya. Kalau saya sih, kalau punya kebiasaan sehat dan masnya nggak punya tidak merasakan efek samping, maka makan makanan yang seperti bawang, kemudian sayur-sayuran yang lain juga itu bagus. Tapi tolong diperhatikan, ada kadang-kadang orang makan bawang ya iritasi ke lambungnya, itu yang harus kita pantau ya. Tapi kalau tidak terjadi, ya sudah, lanjutkan. Tapi kenapa dia bawang putih ya? Apa hanya untuk bikin badannya jadi enak? Obat batuk, dok, yang paling ampuh? Enggak ngeresepin obat lewat medsos. Dok, kenapa yang diberitain di media selalu jumlah orang terkena COVID padahal yang sembuh? Saya lihat yang diberitakan juga ada kok yang sembuh. Jadi semua data-data yang itu ditampilkan. Nanya, dok, es susu menurut dokter sehat nggak? Kalau orang itu lagi dehidrasi, hipoglikemi, gula darahnya rendah, maka itu akan membantu. Tapi kalau diminum terus-terusan, itu sehat buat penjualnya. Mas Adam, Bapak, saya lagi di infus hari ini karena asam uratnya sangat tinggi, dok. Semoga lekas sembuh dan membaik. Mas Dimas, pengadaan vaksin via Perpres 99 gimana, dok? Mas Dimas, saya nggak terlalu jago soal Perpres ini, saya belum baca secara detail bagaimana, tapi yang jelas vaksin-vaksin untuk COVID, kalau ini yang dimaksud pertanyaan adalah vaksin COVID, maka beberapa vaksin itu masih uji klinis fase 3, tapi memang kita sepertinya akan ikut skema penggunaan vaksin atas kondisi emergensi. Lagi-lagi ini masih tunggu tinjauan para ahli dan kebijakan dari pemerintah nanti gimana. Dok, apakah dari Mas Rizky, dok, apakah insentif nakes untuk penanganan COVID-19 ini sudah cair? Bisa ditanyakan ke teman-teman nakes. Jadi sudah ada yang terima kayaknya bulan 1 bulan, ada yang terima 2 bulan, ada yang terima 3 bulan, ada yang masih nggak jelas, ada yang udah 6 bulan. Jadi bervariasi sih. Saya nggak tahu masalahnya seperti apa. Kalau kesemutan dari Mas Sirai dikarenakan kolesterol ya, dok, bisa jadi karena kurang gerak, bisa jadi karena gula darah tinggi, macam-macam, atau karena duduk bersila terlalu lama. Multifaktor, Mas Sirai. Dari akun Murphy, malam-malam kalau udah tidur suka deg-degan berdebar terus kebangun tuh, kenapa ya? Malam-malam kalau udah tidur, ini nggak mimpi buruk kan, Mas Murphy atau akun Murphy? Mungkin saran saya sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur jangan minum kopi, hindari itu kopi 2 atau 3 jam sebelum tidur. Terus ya tidur dalam kondisi yang bersih, berdoa jangan lupa, ntar dievaluasi. Terus jangan tengkurap, sebisa mungkin miring kiri atau miring kanan, mungkin itu lebih baik. Bisa jadi karena ada, salah satu yang bisa deg-degan berdebar gitu karena OSA namanya, obstructive sleep apnea, itu salah satu tandanya. Jadi tidak dianjurkan untuk tidur telentang, mungkin lebih tidak dianjurkan untuk telentang atau telungkup, tapi lebih ke miring kiri dan miring kanan. Dari Mas Diding, saya mau tanya, dokter, kalau habis wudhu bawahnya kentut melulu, sakit apa? Mungkin ini harus tanya ke ulama nih. Saya nggak terlalu punya pengalaman untuk jawab pertanyaan ini. Apa karena godaan setan? Nggak tahu. Dari akun Nunung, dok, usiaku 62 tahun, olahraga apa yang cocok buat seusiaku? Jalan kaki, stretching, latihan napas, dan perasaan bahagia, itu penting. Dari Mas Abri,
Oh, pertanyaan sensitif tuh. Jadi kalau bawa-bawa pemerintah sama negara gitu, gue nggak jawab ya. Dari Mas Hen, dok, tips kecilin perut gimana dok? Kalau besar, Mas Hen, saya juga ngalamin soalnya. Jadi kalau mau dikecilin, kurangi karbonya, kurangi nasi, gula, dan teman-teman, terus tambahkan aktivitas kardio. Jadi turunkan karbo, naikin kardio. Kecil itu. Obat kembung dari akun Alis. Obat kembung gara-gara antibiotik apa dok? Pertanyaannya apakah kembungnya itu gara-gara antibiotik? Yakin? Nah, saya nggak terlalu tahu soal ini, tapi biasanya kalau memang ada kembung setelah konsumsi obat termasuk antibiotik, kita akan evaluasi bagaimana setelah antibiotik itu dihentikan. Karena kan antibiotik nggak diminum terus-terus. Mungkin nanti perlu lebih banyak sayur, buah-buahan, konsumsi probiotik, sambil dievaluasi gejalanya kali ya. Dari Juno, dok, untuk asma saya menggunakan Berotec inhaler sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Kira-kira ada efek sampingnya tidak? Kalau tidak alergi, lanjutkan Mas Juno, evaluasi dengan dokternya juga yang meresepkan obatnya. Karena kalau terkontrol bersyukurkah, karena dengan terkontrolnya asma itu komplikasi dari asmanya menjauh. Pertahankan. Dari akun Jaya, mohon pencerahan dok, kemarin saya dapat info dari Pak RT masuk dalam daftar prioritas penerima vaksin COVID gelombang pertama. Vaksin aman kan dok? Jujur saya pernah baca teori konspirasi, jadi takut. Oke, jadi sudah ada akun Jaya yang mengaku bahwa dia masuk dalam daftar prioritas penerima vaksin COVID gelombang pertama. Kalau soal aman, ini lagi-lagi seperti yang saya sampaikan, ini uji klinis fase 3, tapi sambil kita tunggu reviewnya dari para ahli, para pakar, saya bukan pakar vaksin. Jadi sejauh ini udah lulus uji klinis fase 1 dan 2 dan masuk 3, berarti dia aman di fase 1 dan 2 sambil ditunggu hasil di fase 3. Tumit kiri sakit dari akun gambar topeng boneka, padahal nggak pernah kecelakaan atau jatuh. Apa itu gejala asam urat dok? Bisa jadi, sebaiknya diperiksa, atau mungkin ya banyak kemungkinan sebenarnya dari satu gejala. Jadi kita nggak bisa serta-merta bisa nyimpulkan apakah itu karena satu faktor atau satu penyakit gejala itu. Bisa jadi kalau tanya mas, tapi saya akan minta pemeriksaan tertentu, termasuk asam uratnya sendiri dan item-item lain. Dari Nur Ahmad Setiaji, halusinasi termasuk penyakit bukan ya dok? Saya pikir bukan. Itu salah satu komponen, salah satu tanda yang kita bisa dapatkan, tapi penyakit yang ada halusinasinya itu bukan cuma satu. Dari Den Bagus, Pak Dokter izin bertanya, apakah tinnitus bisa disembuhkan melalui operasi? Nah, tinnitus ini juga gejala, dan itu tentu penyebabnya beda-beda ya. Sudah hampir 20 tahun adanya mencari kesembuhan. Konsultasikan ke dokter THT-nya, nanti dikomunikasikan, dibahas bersama opsi-opsi terapi yang terbaik apa. Dari Madina Aksa, selain operasi ada cara lain menghilangkan, saya nggak bisa baca penyakitnya apa nih ya, apa typo apa gimana. Dari Ipu, dok, pneumonia atau bronchopneumonia itu pasti COVID-19? Enggak, tapi pneumonia atau bronchopneumonia, jadi COVID bisa bikin pneumonia atau bronchopneumonia tidak mesti COVID gitu. Slate, saya nggak ngerti, bukan pertanyaan kayaknya, lebih ke komentar. Dari Uli, selain minum obat dari puskesmas, cara ngobatin asma gimana dok? Mungkin salah satunya mungkin bukan ngobatin asma dalam tanda petik ini sama dengan obat ya, tapi lebih ke bagaimana supaya asmanya lebih terkontrol, kualitas hidupnya lebih baik. Tentu kalau saya sih dianjurkan untuk melakukan latihan, menurunkan berat badan, memperbaiki posisi tidur, tidak telungkup, tidak telentang, lebih ke miring kiri atau miring kanan.
Apa benar mau cek gigi di puskesmas harus dites COVID-19 di tempat? Kalau di puskesmas berarti fasilitas negara, setahu saya tidak ada bayar tes. Kalau semua udah ditanggung, udah disiapin. Cek gigi itu kebijakan dari masing-masing vaskes ya, apakah mesti dites COVID di situ atau gimana. Kalau positif tentu kemudian ada 2 opsi, dirawat di rumah sakit, di isolasi mandiri atau isolasi mandiri di rumah. Kalau kondisi ringan, tapi kalau kondisi sedang atau berat tentu di rumah sakit. Dari Andari, saya suka sekali makan tempe mentah, sehari bisa habis kotak besar. Tempe mentah, saya pernah coba, tapi jumlah sedikit. Tapi saya nggak tahu apakah dia aman dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu panjang. Saya lebih prefer direbus sih. Cuman katanya itu sebelum diolah itu udah bisa dimakan ya, karena udah direbus. Cuman saya bukan pakar tempe sih, dan juga nggak pengalaman soal makan tempe mentah dalam jumlah banyak dan jangka waktu yang lama. Kemudian Cikopai Balai. Dok, tiap pagi kadang-kadang suka beser. Apa itu efek minum kopi atau cuaca dingin? Takut diabetes. Oke, ini lompat tiga urusan berarti. Tiga ada minum kopi, beser, dan cuaca dingin, kemudian ada diabetes. Saya pikir kita harus bedakan komponen-komponen itu. Kan pagi memang waktu yang alamiah buat itu ya. Kemudian minum kopi juga enaknya pagi. Kopi hangat di cuaca dingin. Jangan tambahin gula kalau takut diabetes. Periksa kalau memang ada riwayat diabetes dalam keluarga. Nah, dari akun Saria, dok ada efek sampingnya nggak sih kalau pakai minyak angin atau minyak kayu putih tiap hari? Menurut saya nggak. Dipakai biasa aja kan ya, kecuali kalau dipakai mandi atau diminum dalam jumlah banyak, dan sebenarnya itu juga bukan minuman yang lazim. Enggak sih, kalau cuma dipakai di kulit atau cuma kayak dihirup sebentar gitu kan enggak. Dari Mas Dharma, tanya dok, sebagai penghobi bulu tangkis bersama teman-teman, apakah boleh kami main di GOR dan protokol apa? Saya pikir GOR akan punya protokol sendiri ya, kayak jaga jarak, pakai masker, kemudian ya udah, itu aja. Tentu kalau GOR-nya terbuka itu akan lebih menurunkan lagi risiko penularan penyakit di antara para penghobi bulu tangkis. Dari Mbak Ranti, dok, maaf mau tanya, untuk usia 64 tahun boleh ditambahin vitamin D dan zinc setiap hari boleh? Yang nanya ini tunggu ya, soalnya dibikin video karena panjang. Apa saja yang menyebabkan hasil rapid test reaktif kalau nampak gejala sebelumnya? Hingga, ini dari akun Dewe Mama. Walaupun tampak ada gejala sebelumnya hingga H+3 pasca ambil sampel darah, untuk rapid juga tidak ada gejala atau kondisi yang rapid. Rapid test reaktif. Jadi rapid test itu akurasinya sekitar 30%. Saya udah pernah sampaikan bahwa tidak dianjurkan sih untuk rapid test itu, kecuali rapid test antigen itu akurasinya lumayan tinggi. Dan COVID itu 1,000 faces disease, jadi penyakit 1000 wajah, jadi gejalanya bisa macam-macam. Terus Siva, saya bukan dokter gigi Mbak Siva, tapi kalau ada gigi yang bolong, sebaiknya sih ketemu dokter gigi untuk putuskan apakah ini masih bisa ditambal atau enggak. Dari akun jadilah yang terbaik, dok, kalau kebiasaan minum kopi untuk menahan lapar, baikkah? Kalau udah kebiasaan dan Anda feels okay with that, gak usah diubah. Tapi jangan sampai kurang gizi, jangan sampai sakit perut, itu aja yang perlu diperhatikan. Dari Bayu, nanya dok, sholat jamaah sudah aman belum? Lah, di daerah saya sebagian masih belum bolehkan sholat jamaah. Mungkin karena masih tinggi kasusnya kali ya. Ini kan kebijakan masing-masing daerah. Tapi kalau kemarin saya mampir di sebuah masjid kecil, itu masjidnya tuh sempat nanyain ke para pengurusnya. Saya bilang jaga jarak tetap, pakai masker iya, kemudian jendela dibuka, nggak usah pakai AC dulu. Dari Jalu, kalau tiba pusing keadaan sekitar kayak muter-muter, apa benar itu vertigo? Sebabnya kenapa ya dok?
Terus sebaiknya apa yang harus dilakukan? Wah, berarti kalau saran saya sih Mas Jalu, Pak Jalu harus ke dokter. Mungkin dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter neurologi, nanti dari sana dievaluasi, atau mungkin dokter THT. Karena vertigo itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Kalau nafas sering terasa berat, ini dari akun nasi goreng. Kadang hasil cek bagus, gak ada batuk ataupun indikasi asma. Emosional sering tidak stabil, itu kenapa, dan obatnya apa? Oke, emosinya yang harus dibikin stabil. Saran saya itu sih. Mungkin kurangi gula, kurangi garam, kurangi micin, kurangi berat badan, kurangi begadang, hindari asap rokok, itu saran saya. Dari Jazz, biar cepat kurus, caranya gimana dok? Kurangi karbo, tambah kardio, disiplin. Jangan kayak gua, nggak disiplin. Terus, dok, kalau lutut kaki ketika diluruskan dan kemudian ditekuk dikit kadang keluar bunyi tek, itu gua juga. Jadi mungkin ya di situ kan di persendian itu ada jaringan ikat yang menghubungkan ya. Ya, nggak pernah cedera kan? Saya pernah cedera main bola sih. Tapi alhamdulillah sampai hari ini cuman kayak gitu, nggak sakit, terus masih bisa kemana-mana. Alhamdulillah nggak menghambat kerja. Dok, COVID sudah 35 hari, sudah amankah? Rawan meski CT masih menularkan atau tidak? Jadi kalau sudah 35 hari itu risiko menularkan sebenarnya sudah rendah, tapi kita tetap harus disiplin dengan protokol kesehatannya. Udah gitu aja. Dok, sendi jari tangan pada linu, gimana ngatasinnya? Harus cari tahu penyebabnya sih dari Pak RT. Kalau akun perbaikan, wah sensitif. Astri Nur, dok, kenapa kalau ada suara motor datang ke rumah saya selalu merasa bahagia? Ya karena suaminya pulang kerja, Mbak Astri. Itu sangat wajar. Nikmati, berikan suami cemilan pada saat pulang. Dari akun Mamin, sebaiknya kita ikut vaksin yang kata pemerintah bulan November atau nggak ikut vaksin dok? Agak takut soalnya. Sama, tapi tunggu hasil review dari para ahli yang juga berkomunikasi terus dengan pemerintah. Tanggapan terkait surat terbuka Aliansi Dokter Dunia, pandemi telah selesai. Wow, saya belum berani menyimpulkan. Saya punya pendapat sendiri, tapi harus hati-hati sampaikan ke publik. Sering sakit di tengkuk belakang, Bariska, apalagi kalau kecapean kerjaan rumah dan ngasuh bayi 5 bulan. Ya karena mungkin posisinya gitu kali ya, ngasuh bayi sih. Mungkin saran saya adalah stretching, jadi berlatih untuk stretching, terus minum air putih, makan sayur, dan seterusnya. Kalau minum paracetamol terus kayaknya nggak saya anjurkan ya. Mungkin posisinya yang harus diperbaiki. Latihan, lebih ke stretching. Dari akun Ivan, dok, kalau sering muap padahal sambil kerja juga itu kenapa ya? Dibalas bosan. Mungkin karena kurang sirkulasi darah ke atas, Mas Ivan. Dianjurkan misal setiap 15 menit sekali kita jalan sebentar keliling ruangan atau stretching supaya sirkulasi darah ke atas itu jadi lebih baik. Nah, pertanyaannya ada begitu banyak. Semoga berkenan, nanti videonya aku share. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan sudah menyimak. Semoga jadi input yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Salam sehat, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.